one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah dengan NIM 14046255121. Filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manusia menilai implikasi etis dari penemuan teknologi kloning dan rekayasa genetika. Filsafat ilmu tidak hanya membahas bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, tetapi juga mempertanyakan tujuan, manfaat, batasan, serta dampak dari ilmu tersebut bagi kehidupan manusia. Dalam kasus teknologi kloning dan rekayasa genetika, filsafat ilmu menjadi jembatan antara kemanusiaan sains dengan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan diciptakan untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Teknologi kloning dan rekayasa genetika, misalnya, memiliki manfaat yang sangat besar di bidang kesehatan. Dengan teknologi ini, ilmuwan dapat mengembangkan pengobatan untuk penyakit genetik, menciptakan organ buatan, bahkan membantu pasangan yang sulit memiliki keturunan. Di bidang pertanian, rekayasa genetika dapat menghasilkan teman yang lebih tahan terhadap hama dan perubahan iklim, sehingga dapat meningkatkan produksi pangan. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu pelestarian hewan langka yang hampir punah melalui proses kloning. Namun, filsafat ilmu mengajarkan bahwa setiap penemuan ilmiah tidak boleh hanya dinilai dari manfaatnya saja, tetapi juga harus dipertimbangkan dampak moral dan sosialnya. Dalam pandangan filsafat, muncul pertanyaan mendasar seperti, apakah semua hal yang bisa dilakukan oleh ilmu pengetahuan berarti boleh dilakukan? Pertanyaan ini sangat penting karena kemajuan teknologi seringkali berkembang lebih cepat dibandingkan kesiapan moral manusia. Dalam menghadapinya, sebagai masyarakat dan pemimpin agama merasa khawatir bahwa kloning dan rekayasa genetika dapat membuat manusia bermain sebagai Tuhan. Mereka berpendapat bahwa kehidupan adalah sesuatu yang suci dan proses penciptaan makhluk hidup seharusnya tidak dimanipulasi secara berlebihan oleh manusia. Kekhawatiran ini muncul karena teknologi tersebut dapat mengubah cara manusia memandang kehidupan, kematian, bahkan identitas diri seseorang. Misalnya, jika manusia dapat dikloning, maka muncul pertanyaan tentang hak, status, dan nilai kemanusiaan dari hasil kloning tersebut. Selain itu, filsafat ilmu juga membantu manusia memikirkan dampak jangka panjang dari teknologi. Rekayasa genetika mungkin memberikan manfaat sekarang, tetapi bagaimana jika di masa depan teknologi tersebut disalahgunakan? Bisa saja muncul praktek menciptakan manusia dengan karakteristik tertentu demi kepentingan ekonomi atau kekuasaan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial, diskriminasi genetik, bahkan menghilangkan keberagaman alami manusia. Dalam etika filsafat, terdapat prinsip bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak merugikan manusia lain. Untuk menghadapi persoalan seperti ini, diperlukan dialog antara ilmu pengetahuan dan agama. Agama memiliki peran penting karena memberikan dominan moral dan spiritual dalam menentukan batas-batas penggunaan teknologi. Sementara itu, ilmu pengetahuan memberikan data, fakta, dan solusi praktis terhadap berbagai persoalan kehidupan. Jika keduanya saling bekerja sama, maka keputusan yang dihasilkan akan lebih bijaksana dan seimbang. Mengintegrasikan perspektif agama ke dalam diskusi ilmiah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melibatkan tokoh agama dalam forum-forum diskusi ilmiah dan bioetika. Dengan adanya dialog terbuka antara ilmuwan, filsuf, tokoh agama, dan masyarakat, maka berbagai sudut pandang dapat dipertimbangkan sebelum sesuatu teknologi diterapkan secara luas. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan ilmiah atau ekonomi. Kesimpulannya, filsafat ilmu membantu manusia memahami bahwa setiap penemuan ilmiah selalu memiliki dua sisi, yaitu manfaat dan resiko. Teknologi kloning dan rekayasa genetika memang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi juga dapat menimbulkan masalah yang etis serius jika digunakan tanpa batasan moral. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara ilmuwan, filsuf, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat agar perkembangan ilmu pengetahuan tetap berjalan.
Pengetahuan tetap berjalan sejalan dengan nilai kemanusiaan dan moral. Dengan cara itulah teknologi dapat menjadi alat untuk membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia, bukan justru menjadi sumber masalah baru di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're